Halo. Jadi di sini saya akan mempresentasikan image processing menggunakan Python. Jadi kasus ini nanti akan membuat sebuah gambar menjadi gray, kemudian akan disimulasikan untuk diberi sebuah noise seperti ini. Nah, nanti noise itu akan diperbaiki, eh, citra itu dihilangkan noise-nya agar menjadi citra yang lebih baik atau gambar yang lebih baik gitu. Jadi pertamanya nanti akan gambar abu-abu atau grey, terus kita beri noise nya nanti bisa kita ukur mau seberapa banyak. Terus nanti dengan menggunakan program, kita coba untuk mereduksi noise atau mengurangi noise pada gambar sebelumnya. Nah, di sini untuk hasil isinya nanti akan seperti ini gitu. Oke, kalau jadi mulai saya jelaskan untuk Python codingnya. Jadi di sini kenapa saya menggunakan Python, karena menurut saya sama aja kalau misalkan teman-teman mau menggunakan MATLAB juga bisa. Itu juga lebih mudah soalnya function-function seperti image show, image read, uh, ataupun yang lainnya itu sudah include di MATLAB. Jadi kita tinggal pakai kalau pakai MATLAB itu. Tapi kalau pakai Python kita harus install manual seperti kayak ini, SkyMac atau CV2. Ini sebenarnya satu package yang sama, suatu package yang sama fungsinya. OpenCV2 ini, OpenCV sama SkyMac ini sama-sama package untuk image processing, tapi saya gunakan keduanya soalnya uh, untuk image processingnya saya lebih uh, leb- lebih enak kalau menggunakan SkyMac, soalnya hasilnya juga lebih bagus gitu kalau menurut saya. Kalau OpenCV ini nanti saya gunakan untuk image show sama ya untuk show saja, jadi untuk menampilkan hasilnya saja itu. Oke, pertama yang perlu disiapkan ini ya project Python baru. Terus kalau saya ini menggunakan sorry, saya close dulu, menggunakan environment Python. Jadi misalkan kalau saya freeze dulu ya requirement. Oke, jadi uh, ini package-package yang saya butuhkan sebenarnya hanya ini sih, hanya mana ya, oh ini OpenCV Python, kemudian scikit image. Nah, sebenarnya hanya dua itu tadi yang saya install manual, kalau yang lainnya ini otomatis. Jadi mungkin dari OpenCV Pythonnya membutuhkan kayak ini, jadi nanti diinstal otomatis gitu ya. Jadi ini untuk package-package yang kita butuhkan pada project ini. Jadi project baru, terus kita install saja package-nya gitu. Kemudian sudah saya siapkan uh, gambar. Ini gambar aslinya yang berwarna gitu. Nanti akan kita buat gray dulu, grayscale hitam putih, baru kita kasih noise gitu. Oke. Nah, kalau kita langsung saja ke main codingnya gitu. Oke, pertama seperti biasa untuk penggunaan package pada Python kita harus import dulu. Di sini saya ada import OpenCV yaitu CV2 bla 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 sama SkyMac import bla bla bla, SkyMac filter, input median dan Gaussian. Nah, ini nanti filternya saya menggunakan median filter sama Gaussian filter. Nah, itu apa? Kalau nanti nanti saya jelaskan. Terus ini morphology disk ini nanti untuk nge-generate matrix yang digunakan untuk median filter gitu itu. Kemudian
ini random noise nanti untuk membuat noise-nya gitu. Terus nanti ini sebenarnya hanya untuk show saja sih, jadi show-nya nanti bisa kayak satu window itu langsung mengeluarkan beberapa picture gitu. Oke, terus ini saya buat deklarasi function seperti biasa biar lebih mempermudah atau mempersingkat kalau digunakan berulang-ulang. Terus ada function Gaussian filter, ini nanti kita jelaskan. Nah, dimulainya dari sini, dari image loader. Saya harap codingannya kelihatan ya. Oke, aja. Jadi dari sini saya mendeklarasikan image path. Nah, ini itu sebuah variabel biar nanti tinggal dipanggil-panggil gitu image path-nya. Kalau mau ganti ya tinggal dari sini. Nah, ini saya ambil dari tadi folder sampel, terus image.jpg gitu, seperti itu aja. Terus pada ini saya buat import image-nya menggunakan GIF itu, pakainya function imread atau image read, membaca image. Terus parameter pertamanya dimasukkan path-nya, image path-nya. Terus parameter keduanya ini untuk warna, kalau 0 itu grayscale atau abu-abu hitam putih, kalau 1 itu berwarna. Jadi kita butuhnya grayscale, jadi kita buat 0. Nah, ini function image as float ini sebenarnya function dari SkyMac-nya, SK image. Nah, itu sebenarnya hanya merubah yang sebelumnya, misalkan kayak gini, yang 1 2 3. Nah, ini nanti dijadikan float, yaitu nanti dibagi berapa gitu. Kalau dilihat dari sini ada sih nih, kalau codingannya ini nah ini jadi dibagi dengan floating dari numpy kayak gitu. Sini juga ada penjelasannya gitu. Oke. Terus tahap keduanya, karena saya coba cari-cari di Google untuk gambar yang sudah mempunyai noise, sampel gambar yang sudah mempunyai noise itu agak sulit. Saya belum tahu untuk website yang menyediakan sampel-sampel gitu untuk image processing. Jadi saya asumsikan saya meload sebuah gambar tadi, gambar normal yaitu berwarna, terus saya jadikan grayscale dengan image read ini, langsung dikonvert jadi grayscale, terus ini diberi noise gitu. Saya asumsikannya jadi gitu, urutannya dari gitu. Terus ini saya buat 3 noise yang berbeda. Nah, Gaussian noise ini dibuatnya menggunakan random noise dari SK image. Untuk parameter pertamanya seperti biasa, source-nya yaitu gambar mana yang mau di noise, yaitu image gray yang sudah menjadi abu-abu tadi. Terus modenya Gaussian, ini variannya 0,05. Ini defaultnya sebenarnya 0,01, tapi tadi saya lihat kayaknya kurang, jadi saya buat 0,05 biar lebih noise gitu. Ini sebenarnya saya samakan semuanya 0,05 semua. Terus ini juga slide paper noise, ini sebenarnya gabungan dari slide noise sama paper noise, itu noise yang berbeda dua itu. Di sini sebenarnya untuk noise ada banyak sih dari SK image ini, ada Gaussian, local var, Poisson, salt, paper. Nah, ini salt paper itu ada sendiri, salt ada, paper ada, SNP ini salt and paper, speckle. Nah, ini ada mode-mode noise nya, tapi yang saya pakai cuma 3. Nah, hanya untuk presentasi aja, kalau banyak nanti kebanyakan codingnya. Oke. Tahap membuat noise-nya sampai sini. Jadi intinya nanti
gambarnya akan menjadi noise gitu. Kalau tadi di preview video apa preview pada pertama video tadi seperti itu, ada noise-nya gitu. Noise-nya dari nantinya beda-beda, ke Gaussian Gaussian nanti noise-nya seperti apa, slot paper noise-nya seperti apa gitu, terus speckle noise-nya seperti apa kayak gitu. Nah, tahap keduanya, nah ini memulai untuk uh, noise reduction with Gaussian and median filter. Nah, ini tadi yang saya omongkan pertama. Jadi untuk noise reduction-nya saya menggunakan dua metode seperti yang diperintahkan pada tugas ini, yaitu sebenarnya kita tinggal milih, ada Gaussian, ada median, ada min, ada banyak banyak filter. Kalau di PPT ada banyak banget filternya. Nah, tapi yang saya pakai cuma 3. Ini sebenarnya saya tadi cari-cari juga dari YouTube untuk penjelasan berapa filternya, dan yang saya pahami cuma 2 ini yang sepertinya mudah gitu. Saya juga cari dari apa namanya, Wikipedia, ini juga penjelasannya mudah, rumusnya seperti ini, rumusnya sudah ada. Jadi ini kalau mau kita buat apa namanya perhitungan manual, nanti rumusnya akan pakai ini gitu. Tapi kalau dari uh, apa namanya SK image ini, kita sudah disediakan function, median, Gaussian, terus nanti ada ada banyak ini, varied edge, Gabor kernel. Nah, ini ada banyak filter. Oke. Yang saya pakai cuma 2, Gaussian sama median. Nah, untuk bagian ini jadi saya noise reduction satu-satu. Yang pertama untuk Gaussian noise tadi, yang untuk Gaussian noise, yang kedua speckle noise, terus yang terakhir slot paper noise. Sorry, kok slot sih? Salt. Nah, salt kan garam ya. Oke, oke, itu. Oke, tadi sampai sini ya. Untuk noise reduction-nya tadi dibuat satu-satu gitu. Untuk Gaussian, speckle, sama salt paper. Nah, kemudian untuk proses noise reduction-nya sampai sini. Jadi di sini sebenarnya saya buat function sendiri. Isinya sebenarnya ini memanggil Gaussian, terus parameter pertamanya ini image source-nya, yaitu image apa yang bernoise, tentunya yang mau di noise atau diperbaiki. Nah, terus sigma ini untuk jadi semakin banyak sigmanya, misalkan defaultnya itu 1, kalau semakin banyak sigmanya itu akan menjadi semakin blur. Ini sebenarnya teknik dari uh, menghilangkan noise itu. Sebenarnya sebuah foto akan diblurkan gitu, jadi noise-nya akan lebih hilang sebenarnya gitu. Kalau Gaussian sigmanya semakin besar maka akan semakin ngeblur. Kita pakai default aja, nanti kita coba bandingkan default sama kalau kita ubah gitu. Di sini juga sebenarnya ada penjelasannya untuk sigma. Nah, ini scalar of sequence of scalars. Oke, seperti ini. Terus untuk modenya konstan ini, jadi nanti kalau Gaussian itu apa namanya, misal jadi ini Gaussian ini defaultnya akan mengkalikan dengan matriks 3x3, defaultnya seperti itu. Kalau kita rubah, kita bisa menggunakan parameter apa ya, sebelum nyoba sih untuk beda array, beda metrik maksud saya kayak gitu. Jadi defaultnya akan mengkalikan dengan metrik 3x3 gitu.
Terus dengan sigma 1 modenya konstan. Mode konstan ini kalau sebuah image ini nanti akan berbentuk metric array ya, metric. Jadi nanti pengalian dengan metrik Gaussian-nya itu akan misalkan 3x3 metriknya, jadi nanti image-nya itu akan dikalikan per 3 kotak per 3x3 kotak dari kiri atas gitu sampai kanan bawah kayak gitu. Terus ini untuk batas bordernya, jadi nanti untuk mengatasi penggeseran untuk lewat, jadi dikasih border dengan value 0. Kemudian untuk median filternya juga sama, median function dari SK image-nya, parameter total image, dan di tree ini itu untuk mengenerate namanya matrix 3x3 juga. Nah, nanti ini ada modenya juga sama seperti yang di atas. Oke, jadi kita panggilnya di sini. Terus untuk analisa kualitas dari citra atau gambar yang dihasilkan setelah di reduction noise-nya atau diperbaiki noise-nya, itu nanti akan di sini diperhitungkan di sini. Jadi untuk Gauss filter pada Gauss noise pada untuk Gauss filter dan median filter nanti skornya berapa. Nah, yang skornya paling kecil itulah yang istilahnya yang paling bagus untuk filter sebuah noise kayak gitu. Kemudian tahap terakhir ini saya show tampilkan image-nya. Ini sebenarnya memanggil function image show sih dari OpenCV. Terus ini saya buat untuk biar gambarnya itu bisa dalam satu window bisa beberapa gambar gitu. Kalau satu-satu nanti banyak banget window yang keluar gitu. Terus ini yang terakhir ini, jadi gambarnya nanti akan keluar. Jadi secara logik program Python kan berjalannya itu line per line ya. Jadi line ini nanti akan dieksekusi. Nah, pada saat sampai line ini itu nanti akan menunggu apakah line sebelumnya ini sudah di close atau belum. Kalau belum di close ya nggak bisa, maksudnya nggak bakal selesai program itu. Jadi line sebelumnya harus di close dulu, baru nanti akan mengeksekusi line ini, destroy all windows. Jadi kayak gitu. Kalau kita coba ya Python 3 tadi filenya main.py. Oke, nah ini muncul untuk MSI nya yaitu min squared error. Untuk hasilnya seperti ini. Jadi saya mulai dari ini Gaussian noise. Jadi ini tadi original gambar yang sudah dibuat hitam putih atau gray. Terus ini yang gambar kedua ini diberi noise Gaussian dengan varian 0,05 tadi. Terus yang gambar ketiga ini yang sudah difilter menggunakan Gaussian filter. Nah, ini kayak nggak beda ya, masih noise banget ini. Di median filternya juga sama, tapi belakangnya lebih putih gitu, lebih ngeblur. Jadi lebih jelas sedikit untuk perpisahan antara rambutnya sama background belakang. Kalau ini kan kayak noise semuanya gitu. Jadi itu tadi untuk Gaussian noise kalau di filter menggunakan dua metode tadi. Terus kalau ini speckle noise. Nah, speckle noise ini sepertinya hasilnya lebih enak dilihat dari yang pertamanya image
original hitam putih, terus kemudian dibuat noise apa namanya speckle noise, kemudian di filter menggunakan Gaussian filter. Ini juga kelihatan kayak kontur matanya, hidungnya, mulutnya lebih kelihatan daripada yang ini kan yang pakai Gaussian noise terus di filter sama Gaussian nggak kelihatan sama sekali ya. Jadi ini lebih apa namanya lebih enak gitulah. Terus yang pakai median, yang gambar terakhir ini pakai median filter itu lebih bagus sedikit, walaupun memang masih ada noise nya. Ini kalau besar masih noise banget. Nah terus yang paling saya suka yang terakhir ini, kalau salt and pepper noise. Jadi gambar utama yang dikasih salt and pepper noise, jadi nantinya akan seperti ini, noise nya bintik-bintik gitu. Jadi salt itu ini yang putih itu kan, salt kan apa ya, kayak garam gitu, garam kan putih ya biasanya. Terus pepper itu yang ini yang hitam-hitam ini. Jadi kalau di filter pakai Gaussian masih sama, kayak malah cuma beda warnanya ada, yang kiri ini agak gelap, yang kanan agak putih kayak gitu. Tapi kalau pakainya median filter jadi cocok banget. Misalkan salt and pepper noise dipakaikan dengan median filter, hasilnya sangat bagus seperti aslinya gitu. Nah, menurut saya malah lebih bagus, jadi kayak lebih ada blur-blurnya sedikit gitu, kayak lebih halus kayak gitu. Itu untuk gambarnya. Jadi hasilnya, nah kalau dilihat dari hasilnya sebenarnya kita bisa menyimpulkan sih di sini yang lebih banyak bagusnya itu yang median filter. Kalau ini juga lebih jelas median filternya. Yang gambar kedua ini juga lebih jelas, terus yang gambar ketiga ini jelas banget malah. Nah terus kemudian kalau kita lihat dari MSI nya, sebenarnya untuk menghitung MSI itu rumusnya seperti ini. Tadi di PPT juga ada. MSI itu untuk menghitung kualitas error dari sebuah banyaknya error dari sebuah citra gitu. Ini. Nah, mean squared error atau MSI untuk mengukur kualitas citra. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi nanti image asli kemudian akan apa namanya dikalkulasi dengan image ini. Image yang sebelum terkena noise kemudian dikurangkan dengan setelah noise dihilangkan gitu. Nanti akan menghasilkan sebuah angka seperti ini. Nah ketentuannya, bila hasil MSI nya itu lebih kecil, nah itu akan lebih bagus. Itu menandakan kalau filter itu lebih bagus gitu. Misalkan kalau pada kasus ini ya, misalkan ini kan, kalau saya besarkan bentar, misalkan ini MSI Gauss filter. Nah ini untuk yang pertama tadi, untuk yang Gaussian noise memakai Gaussian filter hasilnya 0,0425. Kalau memakai median filter 0,0028. Nah ini kalau bisa kita lihat median filter ini yang paling rendah daripada Gauss filter yang pertama ini. Jadi masuk akal kalau misalkan tadi apa ya? Nah ini Gaussian filter ini lebih buruk daripada yang ini. Itu kayak gitu. Jadi dari segi gambarnya juga mengimplementasikan, kalau kita lihat juga oh ini yang lebih bagus, ini yang lebih jelek. Terus kalau dikalkulasi juga ternyata hasilnya juga sama, bisa apa namanya mengkalkulasi mana yang bagus mana yang jelek gitu. Kalau yang untuk speckle noise tadi, itu yang kedua ini Gauss filter 2 sama median filter 2. Nah ini juga sama,
Untuk Gaussian filternya 0,16 sama 0,11, ini yang paling rendah yang median filter juga. Kalau dilihat dari fotonya juga yang median filter tadi lebih bagus kan. Yang mana tadi ya? Yang ini. Oh ya, median filter ini lebih bagus. Terus apalagi yang terakhir ini. Terakhir ini tadi untuk salt and pepper noise. Ini Gaussian filter 3 sama median filter 3. Nah, Gaussian filter 3 ini 0,019. Nah, untuk median filter 3 ini 3. Nah, kalau dari dilihat di sini kan kelihatan banget yang lebih rendah sebenarnya Gauss filter. Namun sebenarnya yang median filternya ini dikali E pangkat 05. E pangkat min 05 artinya 0 nya itu lebih banyak lagi di depannya, sampai 5 kali gitu. Jadi ini sebenarnya lebih apa namanya, lebih kecil jauh banget gitu. Soalnya dikali pangkat 10, ini E ini artinya dikali 10 pangkat min 05 kayak gitu. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan tadi untuk mengubah gambar yang pertamanya gambar asli terus dijadikan noise, seperti ini, terus diupayakan untuk diperbaiki dengan dua metode. Kalau saya Gaussian filter sama median filter, dan kalau saya simpulkan yang paling cocok untuk filter itu, jadi oke, kesimpulannya jadi tergantung noise-nya. Kalau noise-nya misalkan salt and pepper noise ini cocoknya menggunakan median filter. Tapi kalau speckle noise ini mungkin saya harus coba satu-satu untuk filternya, mungkin yang cocok yang mana. Kalau pakai median atau Gaussian filter ini tidak ada yang cocok menurut saya, masih jelek. Apalagi yang ini Gaussian noise ini mungkin pakai Gaussian filter sama median filter juga nggak cocok. Jadi bisa teman-teman coba satu-satu untuk filternya, sebenarnya yang cocok mana tergantung sama jenis noise-nya, sebenarnya gitu kalau menurut saya. Oke, mungkin seperti itu dulu aja dari saya. Kalau misalkan ada yang salah atau ada yang terlewat dari penjelasan saya, mungkin bisa komen di bawah video ini, atau ya mungkin untuk konteks statusnya bisa komen sih. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya kalau misalkan saya buat lagi. Oke, thank you.